Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam kajian rutinan kita malam Sabtu, kajian Al-Muhajirin. Insyaallah apa yang kita niatkan dari rumah sampai sini insyaallah senantiasa kita hanya berharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita awali kajian malam ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita guru kita selaku penceramah pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Bowo. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian, sahabat saya semua, saudara-saudara saya semua, seperti biasa mari kita awali taklim kita dengan lebih dahulu membaca ayat-ayat aulia dari Allah SWT atau kalamullah. Ayat Allah itu ada dua, ayat-ayat aulia atau kalamullah dan ayat-ayat kauniyah atau sunnatullah. Kita akan coba awali dengan membaca beberapa ayat pada surat Al-Mu'min. Kita akan insyaallah baca ayat 31, 32, 33, 34 biar utuh, biar makna yang bisa kita ambil utuh. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
thumma ansa'na min ba'dihim ya. 31 surat Al-Mu'min. Oh, saya salah baca. Al-Mu'minun, maaf. Iya, terlalu cepat ya. Mohon maaf. Benar. Nilai mushaf namanya Al-Ghafir, Ustaz. Iya, benar. Biasanya ya pakai ini ya. Oh iya, betul, maaf. Jadi kita lihat lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mislada biqaumin Nuhin wa 'adin. Mislada biqaumin Nuhin wa 'adin. Wa Thamud walladzina min ba'dihim. Wa Thamud walladzina min ba'dihim. Wa ma'allahu yuridu dhulman lil ibad. Wa mallahu yuridu dhulman lil ibad. Wa ya qaumi innani akhafu alaikum. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum. Inni akhafu alaikum yawmat tanad. Inni akhafu alaikum yawmat tanad. Yawma tuwalluna mudbirin. Yawma tuwalluna mudbirin. Ma lakum minallahi min asim. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa ma yudlilillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat semua, kita membaca hanya 3 ayat karena ini konteksnya pada zaman Nabi Nuh. Ayat berikutnya sudah bicara tentang Nabi Yusuf. Jadi Allah menjelaskan kebiasaan Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud yang selalu berbuat dosa, yang kemudian kita tahu
Mereka kemudian dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandang. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku khawatir, inni akhafu alaikum yauman tanad. Sungguh aku benar-benar khawatir terhadapmu akan sisaan hari saling menghina. Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Saya membaca ini jadi teringat waktu kecil yang pernah saya sampaikan di majelis ini. Di depan rumah Pak RW, Pak Suwarno, masih ada yang ingat? Nggak ada yang ingat ya. Itu diadakan pengajian dengan kiai dari Pak Imron Mas Hadi dari Sampangan, Pekalongan. Beliau cerita tentang banjir bandang Nabi Nuh. Luar biasa, pintar banget cerita menggambarkannya. Nah, untuk kesekian kali ayat yang kita baca itu ada konteksnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tadi Pak Haji Sumarno baru cerita tadi khotib yang khutbah di Masjid Nurul Huda, tentu khutbahnya bagus, menyinggung peristiwa di 3 provinsi Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah istimewa Aceh. Ya, itu memang yang tadi saya bilang, itu bagian dari ayat-ayat kauniyahnya Allah. Artinya bagian dari peristiwa-peristiwa alam yang memang sudah dirancang oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, kalau sudah dirancang berarti pasti terjadi. Iya, satu sisi pasti terjadi. Pada sisi lain, kalau kita melihatnya dari sisi qada dan qadar, qada itu ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak di Lauh Mahfuz sana. Sedang qadar itu ketika manusia itu mewujudkan qadanya itu jadi qadar, jadi takdir. Para ulama mengatakan, sebagian besar mengatakan qada itu bisa berubah sesuai dengan amal ibadah manusia. Artinya bencana alam itu bisa kita hindari kalau kita paham bagaimana mengelola hutan itu. Sederhana sebetulnya, semua itu terjadi itu hampir tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena hawa nafsu kita. Allah sudah mengatakan dalam surat As-Sam itu,
wa nafsi wa ma sawwaha. Dan ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaan nafsu, nafsu itu jiwa, jiwa itu ruh, ruh itu penggerak kehidupan kita, ruh itu penggerak kehidupan kita. Ya, kita tidak ada yang tahu di mana letak ruh itu. Makanya para ilmuwan itu mengatakan seseorang itu sudah mati kalau nafasnya berhenti. Perkembangan berikutnya, kalau otaknya sudah bereaksi belum. Terakhir itu yang belum ada perkembangan lagi, manusia benar-benar mati kalau batang otaknya sudah tidak berfungsi. Jadi nafasnya berhenti itu belum tentu. Seperti kalau kita lihat orang-orang yang habis tenggelam itu ya, masukkan air terus ditekan, jantungnya berhenti. Atau yang bilang mati itu jantungnya berhenti. Pendapat terakhir yang paling valid adalah kalau batang otaknya sudah rusak, nggak berfungsi itu mati. Artinya masih bisa diupayakan kalau selama batang otaknya itu, kayak orang yang tenggelam minum air banyak kemudian dipompa jantungnya, airnya muntah keluar, kemudian hidup lagi. Ya nggak ngerti ya, nggak nafas ya, didiemin aja kan gitu, didiemin aja. Nah itu bisa dicegah, bisa dihindari. Kisah yang sering saya sampaikan yang sangat menarik adalah ketika malaikat maut datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di depan rumahnya seperti ini, misalnya mau masuk, keluar seorang pemuda dari rumah Nabi Ibrahim. Malaikat maut bertanya, siapa dia? Dia muridku. Kemudian malaikat mau cerita, dia jatahnya mati besok pagi. Nabi Ibrahim kemudian perang batin. Apakah aku harus memberitahukannya? Karena tadi dia ke rumahku itu dalam hati, tapi nggak ngomong sama malaikat maut. Dia datang tadi ingin memberitahuku besok itu mau menikah. Apa saya perlu menemuinya, menyampaikan nikahlah sekarang gitu, gitu. Soal sesuk mati ramopo gitu. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim perang batin, memilih tidak mengatakan itu. Lama berlalu peristiwa itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim ketemu pemuda ini, masih hidup, segar bugar. Dicari malaikat maut itu. Kata kamu dia mau meninggal besok pagi. Setelah bertahun-tahun saya ketemu lagi, dia segar bugar dan kelihatan bahagia. Benar kata malaikat. Dia tidak jadi meninggal besok pagi karena mulai sore pulang dari rumahmu sampai menjelang subuh dia sedekahkan separuh hartanya. Para ulama mengatakan yang bisa merubah takdir itu sedekah. Sedekah. Bukan dukun, bukan. Dukun itu menerima sedekah, ya. Itu dukun kan. Ya, jadi itu sama-sama. Tapi fenomena-fenomena alam sunatwa yang terjadi di Indonesia ini, setiap kali terjadi yang muncul adalah apa? Debatable, perdebatan dari mana-mana. Dan bilang agak, belum. Agak itu nanti di akhirat. Ada bilang ini.
Jadi ya memang seperti itu. Kita harus arif. Kita harus arif. Tapi yang jelas ya memang yang saya sebut tadi di depan, ini bagian dari teguran Allah bahwa kita itu berlebih-lebihan. Kita ini hulu berlebih-lebihan. Kita ini golongan orang-orang mumtari yang meragukan kebenaran dari Allah itu. Orang berteori begini-begini yang semuanya itu spekulasi semua. Spekulasi semua. Saya sederhana, hutan pohon-pohon yang ini yang ditebang ini Pak Haji Samsudin Palak ini mungkin punya pengalaman lebih karena beliau pernah di Pangkalan Bun, isinya itu isinya hutan gitu. Itu bertahun-tahun, itu 2-3 orang aja belum tentu bisa memeluk pohon itu gitu. Kalau toh itu misalnya saat ditebang itu ditanam belum jadi yang seperti itu, belum jadi yang seperti itu. Ya seperti hari ini berita yang saya terima, saya baca, saya dengar, tapi saya tidak sana. Freeport itu awalnya gunung. Setelah bertahun-tahun di kedua emasnya itu berubah jadi danau. Minyaknya emasnya habis, ternyata di bawahnya itu uranium lebih mahal. Dan konon uranium itu bukan dikirim ke Amerika sebagai pemilik PT Freeport, tapi ke Israel. Jadi ini persoalannya kemudian adalah kita, terutama para pengambil kebijakan itu mau jujur apa tidak, mau jujur apa tidak. Ya, kemarin tema kita itu sebelum hari ini yang ke-7, yang ke-6 namanya. Ini ke-7 itu jujur itu muara dari seluruh akhlak mulia itu. Mulia akhlak. Tema-tema saya sampai tadi khutbah saya masih menyampaikan tema kejujuran itu. Dari kejujuran itu belajar dari Rasulullah, lahir muncul amanah. Dari amanah berkembang tabligh. Buahnya tabligh fatonah. Fatonah itu puncak, fatonah itu puncak prestasi. Puncak prestasi. Fatonah diterjemahkan sebagai cerdas. Orang cerdas itu selalu mendatangkan kebaikan. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Teman-teman, ibu-ibu, bapak sekalian, sahabat saya semua, kalau melakukan sesuatu kemudian hasilnya kok dinilai tidak baik, reaksi teman-teman gimana? Sederhana, goblok menlaku. Lawan keberhasilan itu, kegagalan itu bodoh. Apapun alasannya, teorinya sudah terjadi seperti itu bodoh. Itu jahil.
Makanya sebelum Rasulullah masuk kan disebut zamannya zaman kejahilian, zaman kebodohan. Yang Al-Quran memberikan ciri-ciri kebodohan, kejahilian itu, yang itu berlaku sampai hari ini. Karena itu kata Al-Quran, Al-Quran itu sepanjang masa. Al-Quran itu sepanjang masa. Pertama, kejahilian itu berkaitan dengan keimanan, dengan tauhid. Kita tidak benar-benar menuhankan Allah. Sederhana. Saya sering memberikan ilustrasi sederhana. Di antara rukun iman kan qadar. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai rencana Allah. Yang saya contohkan secara sederhana, kalau ibu-ibu pulang pengajian ini nanti diberi snack, dilihat belum berminat, bawa pulang, taruh di meja. Nanti kalau aku malam bangun terasa lapar, tak makan. Begitu bangun sudah habis. Kita marah. Katanya iman gitu. Allah kirim, Allah gerakkan hati orang lain untuk mangan, timbangan nganggur tuh. Yo nek tangi, nek tangi sesuk mambu. Misoa ini nek disesuk kira enak. Dan enak. Maka coba bayangkan. Bukankah hakikat makanan itu untuk dimakan? Diskusinya bukan siapa yang makan, bukan. Siapa yang cepat. Siapa cepat, dia dapat gitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, jadi jujur itu, dalam kejujuran itu terangkum seluruh sifat-sifat mulia itu. Masih ingat kemarin yang saya sampaikan, ketika pimpinan kabilah itu bersik tegang, siapa yang paling berat, mau kelahi, bahkan mau perang. Terus ada yang bilang, kita serahkan aja pada orang yang pertama kali masuk sini. Allah gerakkan Rasulullah sampai Masjidil Haram. Sampai situ mereka semua lihat, nah itu Muhammad. Kita serahkan pada dia. Kita semua tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, walau sekali dia berdusta. Kalau kita kadang-kadang ditunjuk, ojo dek nenek. Itu masih baik daripada sengaja yang dipilih itu yang tukang bohong gitu kan gitu. Yang dipilih itu tukang bohong. Baik, ibu sekalian, mengantarnya jadi kepanjangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur hari ini kita sampai pada episode yang merupakan starting point, ya, starting point dari perubahan peradaban dunia ini. Peristiwa Rasulullah memberikan wahyu. Jadi kalau kita analisis begini, ibu bapak bisa baca sendiri, ya. Saya yang menyampaikan dari sisi lain. Ketika Allah mengendaki Rasulullah itu yang disebut Muhammad itu jadi nabi, itu luar biasa indahnya. Bayangkan ketika Aminah sudah mau melahirkan itu, agak mundur jauh ya.
keluar cahaya dari perutnya itu sampai ke daerah Sam. Sam itu Lebanon, Jordania, Palestina, Suriah. Sampai cahaya sampai sana. Setelah itu ada suara. Yang intinya saya sampaikan aja, yang ngomong sama Aminah, tolong beri nama Muhammad. Dan ketika kakeknya mengambil untuk dibawa ke Ka'bah, Aminah tidak lupa, aku mendengar suara supaya anak itu diberi nama Muhammad. Kepikir nggak oleh ibu bapak sekalian teman-teman? Itu kalau kita mikir nama itu, kita bisa tersenyum sendiri. Pada saatnya nanti setelah menerima wahyu ini, kemudian didakwahkan itu, hampir seluruh orang Makkah, kafir Quraisy itu membencinya, memusuhinya. Nah, yang saya sampaikan, kita ini kalau memikirkannya itu, kita bisa tersenyum sendiri. Itu apa? Orang yang paling membenci Rasulullah, yaitu Abu Jahal itu, bagaimana dia memanggil Rasulullah? Wahai Muhammad. Apa artinya Muhammad? Wahai orang yang sangat terpuji. Lucu gak itu? Lucu itu. Wahai Muhammad, wahai orang yang sangat terpuji. Bayangkan itu. Jadi Allah itu sudah ibaratnya buat guyonan itu. Orang Quraisy itu dibuat mainan oleh Allah. Nah, kalau kita dalam dunia wayang itu ciri gareng kan Ceko. Ceko pantes lah. Memang Ceko kan gitu. Tapi ini itu. Ya. Itu luar biasa. Dari sisi lain, sejak usia 35 begitu menikah, punya anak, fokus kehidupan Rasulullah itu merubah orientasi hidup, tidak semata-mata memikirkan dunia, tapi ketika beliau memikirkan dunia adalah bagaimana memperbaiki kehidupan umat manusia itu. Sehingga periode usia setelah menikah umur 25 sampai 40 tahun, 15 tahun itu nggak populer. Dalam buku-buku sirah nggak banyak diceritakan. Karena apa yang mau diceritakan, kerjaan Rasulullah itu semedi gitu, bahasa Arabnya tahanus. Tahanus pakai fa, tahanus. Coba bayangkan, ibu bapak sekalian, ketika pengen bermunajat kepada Allah, kemudian merasa nyambung gitu, indah nggak? Indah sekali. Pernah, tentu saya yakin pernah waktu sholat tiba-tiba menangis. Kalau orang Arab itu sering sholat menangis, terutama Abu Bakar. Kalau baca ayat itu berisi tentang neraka, berisi tentang azab, beliau nangis. Apa yang dilurak sebabnya kok orang ngerti maksudnya. Orang ngerti maksudnya. Orang mudeng. Tapi saya yakin pasti pernah merasakan itu, luar biasa kedatangan hati itu. Tapi aja dipaksa terus nangis, terus jadi nangis-nangisan kan begitu ya. Itu tinggal latihan kok. Lihat tuh, apakah kita sering bertanya pada hati kita? Kalau kita sering bertanya pada hati kita itu, insya Allah terlatih. Insya Allah terlatih. Makanya nanti dalam dakwah Rasulullah itu saya terakhir kemarin juga berpikir
Umar masuk Islam. Umar masuk Islam itu hanya karena mendengar dibacakannya Al-Quran, surat Toha. Abu Dar Al-Ghifari itu tokoh begal padang pasir yang menguasai jalur perdagangan Mekah Suriah, Madinah Suriah. Mendengar cerita, ambil diwanti-wanti, jangan sekali-kali kamu ketemu Muhammad, kalau kamu lihat wajahnya kamu tertarik, kalau kamu mendengar dia baca Al-Quran kamu masuk Islam. Dia nggak percaya, dasar begal kan. Nggak percaya. Aku mau datangi Rasulullah. Lucu dia, sebelum datangi Rasulullah, telinga kanan kirinya disumpel kapas. Bacakan aku Al-Quran katanya. Begitu dibaca masuk, Al-Quran masuk, terus kemudian bersemayam di dalam hatinya, menjadi satu keyakinan masuk Islam. Yang lain diri bolak-balik rumah Al-Quran ya orang berbulat bolak paham ini gitu. Tufail itu penyair hebat dari Yaman, enggak begitu. Dia bisa menilai syair yang paling hebat itu kayak apa. Begitu diperdengarkan Al-Quran, beliau mengatakan ini beda. Tidak ada yang akan sanggup menandingi bacaan ini. Ibaratnya silakan dibaca, terutama kisah Umar bin Khattab. Beliau begitu membaca surat Toha ayat 14 itu yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepada aku. Dari ayat ini saya mengatakan satu-satunya yang punya nama itu ya cuma Allah. Dan nama itu Allah sendiri yang memberikan namanya. Itu hebatnya. Jadi itu ini faham. Itu langsung. Nah, ibu sekalian, usia Rasulullah antara 25 ke 35 itu beliau merubah orientasi hidup itu, nggak mikirin dunia. Bahasa hari ini orang mengatakan kalau kalian mikirin dunia, hanya nyari dunia, nggak akan bahagia. Sing jenenge dunia itu pasti sengsara. Dan yang tahu itu cuma malaikat. Ketika Allah menciptakan bumi ini, jin malaikat ditawari, siapa yang mau? Mohon maaf. Ketika Allah menciptakan surga, jin malaikat ditawari, siapa yang mau tinggal di surga? Malaikat tidak mau jawab. Jin yang mau. Kenapa malaikat nggak mau jawab? Dia tahu kalau pengen tinggal di surga harus hidup dulu di dunia. Di dunia. Dan itu malaikat paham, pasti sengsara. Coba kita itu sendiri. Sing ora duwe apa meneh duwe sengsara, sing duwe sengsara. Yang sehat sengsara, yang sakit sengsara. Yang sakit itu hampir sama sengsaranya sama yang sehat. Meh mangan nopo ya. Sing sehat aja bingung kok meh mangan nopo gitu. Apa meneh sing lara. Tengok. Luar biasa. Jadi ini kita harus paham, hidup di dunia itu ya kayak gini. Gimana? Nah itu perubahan orientasi.
Kita bisa bayangkan, mulai dari usia 12 tahun belajar berdagang, 15 tahun berdagang mandiri, sukses selama 10 tahun sampai umur 25, itu kan dunia semua. Dunia semua. Yang dibuktikan oleh Rasulullah, puncak kesuksesan itu dengan memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah 20 ekor unta. Kalau dirupiahkan unta hari ini misalnya sendiri sapi yang bagus berapa, 40 juta misalnya. Kalikan 20 berapa? 20 800 juta, hampir 1 M. Tapi kalau dianalogkan, seperti saya sering sampaikan, unta itu kendaraan terbaik waktu itu. Itu hari ini ya, kendaraan terbaik adalah Innova, 0,5 miliar kali 20 sama dengan 10 miliar. Kalau itu Kijang LCX gitu ya, itu tahun 2000 itu paling hebat itu. Tahun 2000, udah 25 tahun yang lalu. Saatnya waktu-waktu juga gitu tuh. Manusia, mobil itu ya kayak manusia, kayak batu-batu. Itu sunnah Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, itu Allah kemudian dari 35 ke 40 itu Allah persiapkan Rasulullah itu dengan mempersiapkan akhlaknya yang luar biasa. Innaka ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak sangat mulia. Yang dikuatkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Lihat Al-Quran kalau ingin tahu Rasulullah SAW. Terus menjelang usia 40 tahun Rasulullah mulai mengemari tahanus. Beliau mulai fokus memisahkan diri dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sehari. Dalam sebuah komunitas ya, selalu ada orang-orang yang begini, yang kemudian kita sering menyebutnya dengan wong tuwa. Wong tuwa, kadang sebut juga Mbah Mudin gitu. Mbah Mudin. Ini nek sing sholat, nek sing ora sholat Mbah Dukun gitu. Itu hasil riado kayak gitu luar biasa. Saya nggak bisa cerita, saya nggak melakukan itu. Saya nggak bisa cerita. Tapi ada orang-orang yang saya punya teman, saya diajak teman saya itu ke Jalan Durang sana, ketemu seseorang. Teman saya bawa anak kecil, anaknya dipegang kepalanya, ini sesuk jadi lurah, jadi tenang. Jadi tenang gitu, ya, bawa anak kebenaran atau mungkin bisa lihat. Dan para kiai-kiai itu, para masyayikh itu juga diyakini memiliki kemampuan seperti itu. Nah, ibadah sekalian, Rasulullah ketika menyendiri, bukan semedi ya, menyendiri tahanus. Tahanus itu sebuah bentuk ibadah yang pada waktu itu dilakukan, termasuk kakek beliau Abdul Muthalib melakukan itu. Abdul Muthalib melakukan itu. Yang saya ketahui, al-mahfurlahu Allah yarhamhu, ayah saya itu kalau malam itu sering tidak tidur, jalan-jalan mengelilingi rumah. Ya saya nggak ngerti, saya tidur aja melilir tuh sopo. Terus saya bangun, saya intip ayah saya. Saya baru tahu ketika saya diminta beliau membangun rumah yang saya tempati ini. Rumahnya itu
tidak boleh nempel pagar bumi 1 meter dari pagar bumi. Maksudnya apa? Biar kamu bisa mengelilingi rumah kamu setiap tahun. Tapi kemudian nggak bisa karena satu sisi saya pakai kamar mandi jadi tertutup. Karena anak-anak saya, istri saya, nggak berani kalau pipis keluar. Saya harus selalu bangun menemani mereka. Kewek kamar mandi ini dulu pesannya juga gitu. Yang sudah tahu rumah saya, dapur saya di belakang. Karena pesan ayah saya gitu, kamar mandi di luar, dapur di luar. Model konsep kuno-kuno itu, di luar. Ya konsep di dalam ini sebetulnya bukan melanggar konsep lama, tapi mau nggak mau karena harga tanah semakin mahal. Harga tanah semakin mahal. Bikin rumah gede-gede, pada akhirnya juga siapa yang akan menempati. Beliau melakukan ini kadang sampai 3 hari, sampai 5 hari. Ketika kemudian sudah selesai, kalau belum pulang, kadang-kadang Khadijah itu kirim utusan untuk menambah bekal beliau. Menambah bekal beliau. Dan Khadijah sejak awal udah tahu. Pertama, ini suamiku. Dan tahu dia berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang itu sudah 25 tahun, bahkan 50 tahun menikah itu nggak paham mau siapa bujuni. Siapa istrinya, siapa suaminya. Gitu. Masih perlu diingatkan. Kalau kamu pengen jadi ratu, jadikan dulu suamimu raja, gitu. Jadi luar biasa. Masih gitu, ya, masih sering kayak gitu. Gitu. Itu harusnya sampai 1 detik ya, 1 kisah itu cerita. Datanglah itu tanggal 17 Ramadan itu. Tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah sedang tahanus itu, datang malaikat Jibril. Teman-teman, ibu bapak sekalian bisa menangkap indahnya enggak? Ketika Jibril datang, Jibril itu pakai baju putih gitu, datang masuk Gua Hira yang sudah masuk ke sana itu kecil. Jibril kan bisa menyesuaikan diri gitu. Bisa menyesuaikan diri, tingginya. Gelap. Itu langsung memeluk Muhammad Rasulullah. Iqra, katanya gitu. Iqra. Indahnya di mana? Rasulullah itu ya kaget sedikit, tapi nggak takut. Dari mana kita tahu Rasulullah nggak takut? Rasulullah ketika Jibril bilang Iqra, Rasulullah masih bisa menjawab, Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Diulang lagi, Iqra ma ana. Iqra ma ana. Kemudian Jibril membacakannya. Begitu Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung masuk ke hati, yakin, tertanam di dalam hati. Nggak bisa digambarkan. Kemudian beliau nggak takut, yang muncul hanya khawatir karena beliau nggak tahu siapa tadi itu. Makhluk tinggi besar langsung mendekatnya.
Masih terus khawatir, dengan keringat bercucuran beliau turun menuruni Bukit Nur itu. Kemudian pulang, ketemu istrinya, beliau terima. Beliau bicara, ya miluni, selimuti aku. Dibaringkan, diselimuti, buatkan teh panas, manis. Apa enggak indah? Saya membayangkan sebaliknya yang enggak indah itu. Ini nek bojone awake dhewe ya, bapak-bapak. Sakai dhewe, kluyuran tekan kono. Coba ya. Kadang-kadang istri kita itu masih belum paham, udah bertahun-tahun itu belum paham suaminya itu begini, suaminya begini. Masih diungkit terus gitu. Diulang lagi terus. Kemudian istirahatlah. Besok ketemu pamanku Waraqah bin Nawfal. Ketika Rasulullah mengatakan, aku khawatir, aku tidak tahu siapa makhluk yang datang. Istrinya Khadijah luar biasa. Aku yakin yang datang itu makhluk baik. Kenapa? Kamu orang baik. Kamu suka silaturahim, kamu suka menolong, kamu suka memberi, kamu suka membantu. Gak mungkin yang datang itu makhluk jelek. Betapa luar biasa keyakinannya itu. Terus kemudian Khadijah juga bertanya, kamu disuruh baca apa? Rasulullah membacakan yang sudah dihafal itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung masuk ke hatinya, langsung tertanam dengan kuat, yakin sebagai sebuah kebenaran. Itulah Muslim kedua, orang Islam kedua, yaitu Khadijah. Kemudian berdua pergi ke Waraqah. Waraqah mengatakan yang datang itu Namus. Namus itu malaikat yang sama, ya. Malaikat yang sama yang bertemu Musa. Artinya kamu mulai hari ini itu seorang nabi. Ibu bapak sekalian, dari sini kalau kita tarik jauh gitu ya, kenapa rukun iman itu yang kedua iman kepada kitab? Maknanya apa? Allah itu berwahyu, Allah itu memberi wahyu. Nah, kalau hari ini ada orang yang mengaku-ngaku nabi terus mengatakan aku untuk wahyu nepi. Wahyunya gimana? Tadi diceritakan aja, karena wahyu itu berbahasa Arab. Bagaimana orang yang bahasa ibunya bahasa Arab langsung masuk ke hatinya, langsung yakin. Nah, kita itu nggak yakin. Kenapa? Bahasa ibu kita bahasa Jawa. Iki apa iki? Gimana nih piye? Gitu. Maka itulah keharusan kita untuk belajar bahasa Arab. Semampu kita. Saya juga terus belajar semampu. Dan saya sampaikan pengalaman saya belajar bahasa Arab dengan membaca Al-Quran itu lebih cepat. Para ahli mengatakan Al-Quran itu 30% bahasa Arab. Kalau orang hafal Quran itu dia menguasai bahasa Arab 30%. Nah, itu. Jadi indahnya kayak gitu. Terus Waraqah bilang, kalau saya umurku panjang, aku akan mendampingimu, terutama ketika kamu akan diusir oleh kaummu. Tanya, benar dia.
Jadi nabi itu ya diantaranya gelem ra diusir, nek ora gelem ya nabi palsu. Nabi itu di mana-mana itu dicelakai, dianiaya, bahkan oleh nabinya bangsa Bani Israel itu juga dibunuh. Nek nabi hari ini di demo aja minta perlindungan polsek gitu. Itu nabi palsu tenang. Nabi palsu tenang. Itulah Bapak. Kemudian beliau menceritakan sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq selama masuk telinganya, masuk ke hatinya, tertanam kuat-kuat di dalam hati, yakin itulah Islam yang ketiga. Sampaikan pada sepupunya Ali bin Abi Thalib sama, yakin masuk Islam yang ke anak-anaknya Zaid bin Harisah, anak angkatnya, meskipun nanti dikoreksi oleh Allah nggak boleh mengangkat anak, itu kemudian masuk Islam. Itulah yang di kemudian hari kita kenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Nah, tema hari ini indahnya kalau bisa menjadi yang pertama. Tapi kita kan jarang yang mau begitu ya. Suruh yang pertama itu nggak mau. Coba. Ini bapak-bapak, ini teman-teman ini, kecuali Pak Haji, sholat mesti nimburi ya, gitu. Ragelem ning sholat pertama. Padahal serap. Dulu ada satu periode rektor Unisula itu nggak mau di depan, disarankan di depan, minimal di belakang imam. Di belakang imam, lebih utama belakang imam. Dia alasannya nggak mau nanti kalau imamnya batal aku harus menggantikannya. Sampai ini belum jadi rektor berarti belum jadi imam kan gitu ya harusnya ya. Dan ini sampai hari ini ila yaumil qiyamah namanya imam itu masih jadi masalah terhadap umat Islam, baik di rumah, di masyarakat, di pemerintahan, di negara, itu masih. Ya indikatornya itu dari imam sholat itu loh. Orang-orang tuh kalau disuruh jadi imam nggak mau, tapi nek jadi makmum itu meregoni, merepoti, nyeripeti. Imamnya suwi itu ingat mau coba suwi bener. Rukuknya suwi ya dirasani gitu ya. Ya, rukuknya suwi dibayar di situ. Maka teman-teman mungkin perlu sholat di mana-mana supaya belajar sehingga imam yang baik itu kayak gini, imam yang kayak gini. Ini Sila punya cita-cita itu menjadi rujukan gitu ya, rujukan kalau orang mau belajar agama tapi masih jauh api dari tangan gitu. Nah itu ibu bapak sekalian, jadi sangat indah. Menjadi yang pertama itu luar biasa, menjadi luar biasa. Ada yang mau menjadi masuk pertama atau Rasulullah. Kalau ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian mohon maaf semuanya, mohon maaf, ini kata Rasulullah. Ditinggal mati semuanya, kemudian bertekad tidak akan menikah lagi kecuali membesarkan putra putri yang ditinggalkan suaminya. Kata Rasulullah, dia masuk surganya lebih cepat dari saya. Tapi pasti nggak tahu, nggak gelem, saya malu, maksudnya terus disi Kanjeng Nabi. Tetap baik Kanjeng Nabi yang nomor 1. Makanya ketika saya mau cari istri lagi itu baca hadis itu saya takut, saya takut itu. Makanya ya itulah. Dan alhamdulillah Allah izinkan itu ya Allah. Nah, ibu bapak sekalian, jadi itu satu peristiwa yang luar biasa.
Secara rohani Rasulullah siap itu menerima pesan-pesan spiritual dari Allah. Cara perilaku Rasulullah sudah teruji, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dibuktikan dengan menerima. Tapi apa yang terjadi nanti kita masuki periode dakwahnya itu? Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa, beliau mengatakan, wahai bani ini, bani ini, bani ini, bani ini. Beliau sebutkan nama-nama bani itu. Jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, kalian percaya? Kami percaya. Karena kami tidak pernah melihat, mendengar, menyaksikan kamu sekalipun berbohong. Terus Rasulullah mengatakan, kalau saya katakan la ilaha illallah, marah. Jadi orang kafir Quraisy itu menjadi lucu. Kalau ditanya siapa Robmu, Rob itu penciptanya, pemeliharanya, pendidiknya, pembimbingnya. Mereka jawab semuanya Allah. Tapi ketika ditanya siapa ilahmu yang kamu sembah, yang kamu ibadahi, mereka menyebut berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Mana, Hubal. Nggak ada yang berani nyebut Allah. Jadi alasan mereka sederhana, di beberapa buku sirah disampaikan, mereka itu belum bisa nerima. Kenapa yang ditunjuk Nabi itu satu anak yatim piatu, orang beliau popo. Mereka itu banyak yang masih utuh bapak ibunya, kaya raya. Makanya ketika mereka mendekati Rasulullah untuk memkian dakwahnya itu, mereka berpikir, apa kamu pengen kaya? Biarlah harta kami kumpulkan semua untukmu. Apakah kamu ini ingin jadi raja? Biarlah, baiklah saya angkat kamu jadi raja. No. Jadi itu. Maka tantangan dakwah itu adalah satu, kesombongan. Orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu sombong dengan keyakinan mereka seolah-olah dari leluhur itu yang terbaik. Yang kedua, tradisi. Mereka nggak mau meninggalkan tradisinya. Sing mau limo itu boleh, sekarang nggak boleh gitu. Mabuk-mabukan, terus main perempuan, berjudi, merampok, menipu gitu. Mereka lakukan semua, itu nggak boleh. Itulah terjadi. Dan nanti selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah mau ke Madinah, sangat indah. Orang Madinah itu langsung sebelum Rasulullah datang itu mereka sudah ngomong begini, mau sampai kapan kita membiarkan Muhammad dianiaya di negerinya sendiri? Bayangkan. Mereka berharap Rasulullah segera hijrah. Jadi karakternya luar biasa. Itulah hibatnya teman-teman saya semua. Mohon maaf ya, kalau bicara ini memang nggak selesai ya. Biarlah ini yang sedikit-sedikit itu nanti sambil mereview. Kalau udah selesai di review lagi. Ini kan review pertama, yang selesai nanti di review lagi, kita lihat sisi-sisinya yang lain gitu. Sisi-sisinya yang lain, kisahnya apa adanya sudah kita ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, terlambat dikit karena tadi juga mulainya terlambat gitu ya. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas tausiahnya malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil manfaat, ibrah dari kisah-kisah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup kajian malam hari ini dengan hamdalah dan kabar majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.